Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu dan teman saya, untuk malam ini Bapak Ibu sekalian, ini mah kajian spesial. Biasanya minggu keempat itu siaran ya. Kenapa malam ini ya biasanya? Pastinya udah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ada hal yang harus kita syukuri karena kita berada di pekan terakhir dari bulan Sya'ban. Ini artinya sekitar 1 pekan ke depan kita akan masuk bulan Ramadan. Mari belajar dari orang-orang saleh dulu, sekaligus refleksi bagi kita yang sudah terbiasa melewati Ramadan. Karena biasanya kecelakaan itu akibat kita merasa bisa, akibat merasa terbiasa, sehingga terkurangi kehati-hatian. Karena sudah merasa biasa, karena sudah merasa bisa, apalagi sudah merasa unggul, akhirnya kita tidak meningkatkan kualitas. Ujung-ujungnya kita disilap oleh orang lain. Dengar-dengar ya, kayak Nokia jatuh itu karena dia tidak mau inovasi. Padahal awal-awal pasti di genggaman Nokia. Tapi ayahnya Nokia hampir ke saya, karena dia tidak mau inovasi, mengikuti tuntutan zaman. Ditawarin Android merasa cukup dengan yang sudah. Nah ini juga Bapak sekalian yang kita khawatirkan. Ramadan terus berlalu, Ramadan terus kita jalani. Sudah merasa seru, sudah merasa terbiasa. Apa ketakutan kita tidak meningkat kualitas? Karena kita tidak mempersiapkan, karena kita tidak hati-hati, karena tidak membuat perencanaan. Itu yang ditakutkan. Termasuk ketakutan kita terhadap Ramadan. Keyakinan, sikap kita kepada Ramadan itulah yang akan menjadi arah kita dengan Ramadan dan hasil yang didapatkan dari Ramadan. Kalau sikap kita ke Ramadan biasa-biasa, kalau sikap kita ke Ramadan menganggap tidak istimewa, maka nanti amal di Ramadan pun biasa-biasa. Tidak ada bedanya Ramadan dengan di luar Ramadan. Dan hasilnya apa? Hasilnya kita jadi biasa-biasa. Targetan besar la'allakum tattaqun itu jadi menguap dan kita tidak dapatkan. Saya ingin yang pertama Bapak Ibu, ayo kita ikuti bagaimana orang-orang saleh dulu terhadap Ramadan. Sekali lagi, sikap, keyakinan itu akan mempengaruhi amal kita di Ramadan. Bisa dipahami? Sikap kita, keyakinan kita terhadap Ramadan akan mempengaruhi amal kita selama bulan Ramadan. Salafus saleh dulu
saking menganggap Ramadan itu bulan istimewa, diyakini ada pengampunan dan itu berlaku tiap malam. Diyakini saat dikabulkan doa, meyakini bahwa Ramadan itu lipatan pahala Allah siapkan, sehingga mereka semangat untuk meraih keistimewaan-keistimewaan. Kalau kita ngambil satu hadis saja Bapak sekalian, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Di bulan Ramadan ini, iftaradallahu alaikum siyaman. Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, tughlaqu fihi abwabul jahim, tughallu fihi asyayatin, fihi khairun min alfi syahr. Ini saja dulu Bapak Ibu. Ramadan itu Allah bukakan pintu-pintu surga. Di hadis yang lain tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Nah, saya mau nanya, Ibu ibadah yang naon? Jadi istri soleha, jadi rajin ibadah. Di antara yang kita minta apa? Surga. Benar enggak? Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya kan? Dan Allah yang mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo bersegera kepada pengampunan dan kepada surga. Lalu surga itu bagi siapa? Mu'iddat lil muttaqin. Kalau siapa bagi yang bertakwa. Dan Ramadan itu menyiapkan pahala. Jadi bagaimana mungkin hari-hari yang kita sibuk ibadah, lalu Allah siapkan bulan di mana surga dibukakan, kita jadi tidak lebih bersemangat. Di bulan-bulan biasa saja kita sudah semangat, ini di bulan di mana Allah istimewakan, bagaimana mungkin tidak semangat? Allah tutup pintu-pintu neraka. Kita ini sulit untuk tidak memiliki kesalahan. Kita ini sulit untuk sama sekali tidak berbuat dosa. Dan kita tahu di antara yang membuat masuk neraka itu ya perbuatan dosa-dosa kita. Jadi orang yang merasa diri belum baik, lalu hadir bulan Ramadan di mana Allah tutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun pintu yang terbuka, bagaimana mungkin tidak bahagia? Anu soleh dengan ibadahnya pengen surga, yang belum soleh takut dengan neraka, bagaimana mungkin ini ketika berkumpul mereka yang soleh, nuker diajar soleh, nucap soleh, bagaimana mungkin tidak bahagia? Nah, inilah sikap yang harus dimunculkan pertama. Fihi, tughallu fihi asyayatin, setan-setan dibelenggu. Ya hari-hari biasa. Maaf Bapak Ibu ya, biasanya kita ini seseorang mengambil keputusan itu karena hayang atau karena butuh. Ya. Seseorang yang kita beli, yang kita putuskan itu karena keinginan atau karena kebutuhan. Keinginan tak bahasa teh hawa. Jadi selama ini kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Lalu bagaimana mungkin tidak bahagia? Allah bantu tuh. Ya, hawa nafsu kita, setan kita. Karena setan itu kan berjalan di aliran darah kita. Tughallu fihi asyayati. Allah cerdaskan akal kita, Allah bersihkan akal kita, Allah bimbing hati kita dengan kejernihannya lewat ibadah. Maka keputusan-keputusan itu akal mengalahkan nafsu. Itu di bulan Ramadan. Lalu bagaimana mungkin tidak bahagia? Bagaimana mungkin tidak bahagia ketika usia kita yang pendek dibanding dengan usia orang-orang dulu yang sampai ribuan, ratusan. Lalu Allah fasilitasi kamu ibadah satu malam dan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu belum tentu menjadi usia kita. Rata-rata umat Nabi Muhammad 60-70. 1000 bulan itu 83 tahun lebih.
Nah, Bapak Ibu, ini aja dulu gitu. Saya untuk mengingatkan diri saya, jangan anggap Ramadan bulan biasa. Udah, karena sikap kita ke Ramadan, anggapan kita ke Ramadan itu akan mempengaruhi amal kita di bulan Ramadan. Kan orangnya bedanya, namun toko ke diskon dan ke biasa. Semangat belanja ke diskon atau ke biasa, Bu? Ke diskon. Wah, ke promo masa kalau dibeli. No sudah dibutuhkan kayak ujung-ujung dibeli jangkai, jangkai. Selesai. Padahal transaksi kita dengan manusia berapa persen? Tadinya 100.000 jadi 50.000, berarti berapa persen? 50%. Kalau Allah siapkan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, seberapa persen? Nah, Bapak Ibu, punten ya, ini kerangka pertama. Karena saya kelima berkeyakinan gitu. Namun sikap kalau Ramadan biasa-biasa, tinggal ikan. Nanti amal dia di Ramadan bakal biasa-biasa. Hari di bulan Ramadan, hari di luar Ramadan, tara baca Quran, maka tinggal ikan. Di Ramadan kan mau baca Quran. Di luar Ramadan dia tidak sholat malam, maka ketika datang taraweh, mau taraweh. Kenapa? Karena anggap biasa-biasa. Nih, itu tadi saya ulang-ulang. Sikap kita, keyakinan kita terhadap Ramadan akan berpengaruh kepada amal kita selama Ramadan. Penilaian kita kepada Ramadan akan mempengaruhi sikap, perbuatan, dan amal di Ramadan. Namun ayah tetangga datang ke imam bulan, kira-kira Bapak rek bersih lah, rek dibangkul lah, rek pakai jas lah, mah. Wah, udah dianggap biasa. Cing kira-kira namun gubernur nah hari mas, mereka imam bapak. Tunjukkan, yang RW, benar nggak? Kenapa? Karena nilai dan anggapan kita ke gubernur beda dengan tetangga. Lihat ya, sikap penilaian berpengaruh kepada penyambutan. Saya rekadinya esok waktu ditungguan biasa weh. Tapi kalau mereka datang ya beda kekalkulatifnya gubernur sama lengkap kan saya yakin itu tuh beres di aspal ya. Ya, kenapa penilaian kita? Jadi penting menempatkan penilaian. Ini saya di awal itu karena saking sudah biasa, soksien jadi melemah. Biasa. Nah, Ramadan teh paling puasa mungkul jeung taraweh. Saking sudah biasa, maka saya meluruskan kembali. Ramadan itu bukan bulan biasa. Ramadan itu bulan terbaik yang Allah siapkan. Ramadan itu bulan dilipatkan pahala amal. Ramadan itu bulan diampuni dosa-dosa. Ramadan itu bulan di mana doa-doa kita dikabulkan. Seabrek, maka nama-nama Ramadan itu banyak menunjukkan keistimewaan. Syahrul Mubarak, ada Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul It'amut Ta'am. Dari Ramadan menjadi barat nih, menyiapkan korma, bala-bala gitu. Karena ulama dahulu nyunah jadi nyundak. Kalau saya korma kesan abdul, saya kayak musim bala-bala. Gitu. Yang kedua, Pak, setelah muncul perasaan Ramadan itu istimewa, maka selayaknya ada tamu agung datang kepada kita, kita persiapkan diri. Sekali lagi, karena Ramadan itu bukan bulan biasa, kalau diibaratkan tamu agung yang akan datang ke kita, maka kita menyiapkan diri untuk menyambutnya. Ada rasa bahagia, ada rasa gembira. Kami itu jamin bahagia, jangan susah. Sami itu jamin anu senang, jangan jamin anu sebel. Sami itu jamin bahagia, lawan bahagia.
Lamun gembira naon? Sedih. Ramadan tuh bisa nyemplak. Sedih. Iya kan? Kan di pikiran teh nyeblak, ngopi. Padahal kan nyeblak bisa ke sebalik taraweh. Biasa geningannya sangkut teh dibagi, mau iya jang nyeblak, mau iya jang ngenceleng. Hati-hati lawan ke taraweh tambah bang ngobrol, isi kotak amal datang, salah. Lagi sekarang layang ya jangan ngenceleng, sekarang layang. Kamu disebutkan. Seberapa murahnya? Nyeblak seberapa murahnya? 5.000. Infak matang disebut. Gitu ya. Nah, yang kedua, maka akhirnya meskipun kita ini rada telat, persiapkan munculkan bahagia, munculkan gembira, karena ternyata lamun hatena senang, hatena bahagia, ya, ibarat tepas tamu mau dipikir sepuluh. Maka ketika pada waktu luar biasa gembira. Ayah non canda dan bahagia, di ayana kondisikan hati supaya pas datang Ramadan teh lain susah mau aja. Taraweh, jadi taraweh. Senin 5 rela dari. Jadi kayak dalam stres. Dan segera, mari sama-sama yang kedua kondisikan hati supaya datang Ramadan hati dalam puncaknya bahagia. Senang karena bisa puasa, senang karena bisa sholat malam, senang karena bisa banyak berbagi, senang karena bisa banyak baca Al-Quran. Nah, itu maka hati munculnya. Sekali lagi, beda orang yang senang dengan orang yang tidak senang. Ya, kalau senang itu nanti kualitasnya bakal lebih baik dan kuantitasnya akan lebih banyak. Sekali lagi, kalau kita senang dengan datang Ramadan, maka nanti kualitas di Ramadan akan lebih baik dan kuantitasnya akan lebih banyak. Nah, bisa jadi di luar Ramadan mah hese tamat Quran. Di Ramadan mah dipaksakan karena ingin dapat pahala besar. Minimal 1 kali khatam Quran. Di luar Ramadan bisa jadi kita infak tuh seminggu 2 kali ke Jumatan jeung ke ngaji. Tapi di Ramadan sampai 2 kali taraweh jeung ceramah subuh. Belum lagi ketika nasi buat iftar. Ya, kedua, hiji keyakinan sikap terhadap Ramadan. Kedua, bahagia senang dengan Ramadan. Ya, ketiga, Bapak sekalian, jangan sampai kebiasaan Ramadan lalu kita tidak hati-hati untuk meningkatkan kualitas diri lewat amal-amal ibadah yang terus meningkat kualitas dan kuantitas. Maka munculkan keinginan kahayang wae tong demikian tiis Ramadan tiis ya sama puasa tarawih puasa tarawih minimal boga kahayang Ramadan dia hayang naon itu Pak. Miliki keinginan, miliki niatan yang jujur. Karena kalau niatan jujur insya Allah jadi ibadah dan jadi satu kebaikan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanah kamilah. Orang yang punya keinginan baik lalu dia tidak bisa merealisasikannya karena ada halangan, maka bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Berengos semua, insya Allah berengos. Jujur di hatena, ngaji. Ternyata pas rek ngaji karena nambah hujan di Soledad jatuh. Akhirnya sakit pulang lagi. Ngaji nanti tapi pahala na akur jeung nu ilu ngaji. Gara-gara naon? Gara-gara niat. Dan ngaji mah kumaha kewe. Aya versi ribu. Ya.
temenan ya tapi sudah minimal teh eleh gitu temenan minimal teh enggak eleh gitu. Nah yang Bapak sekalian jadi nomor katilu sing gaduh kahoyong gaduh keinginan gaduh niatan anu kuat tekad anu kuat saya teh Ramadan ieu hayang anu gitu dan fokus sing jelas ya Allah saya pengen ingkar ibadah itu jelas sok atuh dirinci Quran hayang sabaraha kali tamat infak sedekah hayang sabaraha anu kaluar kan bisa lamun teu operasional ya tapi lamun keluar keinginan kita saya selama Ramadan pengen infak minimal di 1 juta contohnya itu minimal kaya pemberian 27 1 TO kan nanti selama Ramadan saya teh ingin baca buku berkenaan dengan fikih sampai buku naon rek bab naon oh nanti baca tafsir rek tafsir naon rek surat naon teu kudu muluk-muluk teu kudu lomba-lomba tapi no realistis. Nah saya kan rencana ngaji tuh al-mulku Ramadan aya nama rek baca tafsir al-mulku 30 ayat berarti sehari semalam saya baca 1 ayat dengan tafsirnya baca gitu. Jadi Bapak Ibu beda zaman boga kahayang jeung teu boga kahayang tinggalin untuk boga kahayang. Halo? Biasanya lebih semangat mau boga kahayang untuk boga kahayang. Halo? Nah, biasanya energik nu boga kahayang untuk boga kahayang. Itu Ibu Bapak punten minimal sing boga niatan hade targetan anu jelas. Minimal itu saja dulu. Justru yang ditakutkan itu tadi karena kita sudah terbiasa geus teu ngarencana deui geus teu boga kahayang deui. Nah, itu bahaya. Maka nu katilu hadirkan niatan yang jujur, fokus dengan targetan yang jelas. Targetan nanti saya namun untuk di awal-awal ditulis sesuaikan sanu baheula oh kamari sebenarnya kamari teh sekali kota bisa tanya ayana sekali tambah setengah satu nanti ayana mah hayang 2 kali kota terus ngalamun can kamari lamun ke puasa kumaha gitu. Puasa teh laras-laras jeung puasa tangan, mata, telinga, kaki atau puasa teh kakara perut tidak makan tidak minum. Da urang teh ngalamun entah mikiran batu, mikiran kurang. Karena lamun cek ilmu Rasulullah tulisan adawu malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa billahi hajah. Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, amalan dusta, kalau tidak butuh. Fi ayyada apa wa syarabahu ketika dia meninggalkan makan ini. Artinya naon? Kemudian paham. Para ulama mah bahasan teh ngompromikeun teh puasana jadi, tapi pahalana dulu. Sing Bapak Ibu lamun dagang hayang bayar barang atau hayang bati? Hayang bati. Baik tuh bati nang gede balang masih ayam. Baik tuh. Alin. Oh jadi mau dengan bayar apa barang lagi gitu. Nah, jadi usadayana ya saya kan orang teh kahoyong teh amal nu diterima. Alin sampai gawe ke orang mata bahasana cek pikir puasa jadi yang penting mah termakan terminum dari subuh sampai maghrib. Tapi paminingan di hadis ieu falaisa lillahi haja. Laisa siyam bi minasyurbi wal minal ukli wasyurbi puasa itu bukan dari makan dan minum. Tetapi puasa itu dari meninggalkan yang sia-sia,
meninggalkan perkataan yang kotor begitu. Jadi puasa dari unsur kemaksiatan. Nah, naik level puasa, naik level baca Quran, naik level infak sedekah gitu. Baik Bapak Sadayana, itu maksudnya sih tilu. Jadi nomor katilu minimal boga kahaya. Itu aja dulu. Jujur entong di ayah-ayah tulis anu realistis. Tong kieu ya contoh nu realistis. Sapoe dan baca Al-Qur'an sahalaman. Di Ramadan hayang 10 kali khatam. Dijauheun. Ya, sapoe sahalaman. Ramadan hayang 10 kali khatam. Realistis Pak. Acan biasa. Jalmi nu acan biasa itu bakal hilang. Jalmi biasa baca Yasin, disuruh baca Yasin teh geus bere we Al-Kahfi. Kakara bismillah bisadaqallah. Kenapa? Dan tidak terbiasa. Terus ini contoh ya Pak, contoh mengabarkan bagaimana orang-orang soleh dulu. Al-Aswadi dia mengkhatamkan di Ramadan itu fi kulli lailatain, setiap 2 malam sekali. Setiap 2 malam sekali. Artinya apa? 1 malam 15 juz. 2 malam selesai. Lalu Imam Qatadah 3 hari sekali. Artinya 1 hari 1 malam 10 juz. Ya, berenang lamun mudahna setiap pada sholat 2 juz. Gitu kan mudahna. Tapi ketika masuk 10 terakhir, beliau fi kulli lailatin, setiap malam 1 kali khatam. Berarti lamun dijumlahkan selama Ramadan itu hampir 17 kali khatam. Ibnu Asakir fi kulli lailatin, setiap malam. Artinya dia 30 kali khatam. Itu Pak. Karena mereka sudah terbiasa. Makanya Anas bin Malik itu menceritakan di Syaban itu terus dengan Quran. Jadi si pengkondisian itu bukan ketika masuk Ramadan, ketika Rajab itu sudah mulai pemanasan, pembiasaan. Maka ulama dulu itu menganggap Rajab itu ibarat nanam benih. Syaban itu ibarat memelihara, merawat. Ramadan itu ibarat panen. Gak bisa kita bakal cincin sholat lamun ker sampai Ramadan tak sholat. Gak bisa kita ini mudah berbagi lamun sampai Ramadan udah pergi. Gak bisa kita berlama-lama dengan Quran lamun sampai Ramadan udah kesenggol dengan Quran. Jadi sudah terbiasa. Kadang-kadang gitu idealnya. Ya, jadi tas biasa ya nama orang dan tinggal dengan poedenya. Ya, tapi lumayan 6 hari diambil minimal ini kondisikan hati, melahirkan bahagia, minta karena semoga kahaya begitu. Dan nomor keempat Bapak Ibu sampai semoga kahaya bayarna damang perencanaan. Dan ngawin ke WG pakai perencanaan. Ngawin ke ngan genap jam persiapan genap bulan itu terus kan coba bapak adik bapak persiapan Ramadan sebenarnya Ramadan lain genap jam Ramadan teh 1 bulan maka wajar lamun loba nu tumpang tanggal hiji pino nepi keluar bisa jadi saya menguntai tanggal 11 geus tinggal di jero 2 hiji tahu ya geus tinggal saja
biasa cenah final mah langsung saleutik. Ya. Jadi apa sadayana, bayangkan ngadamel perencanaan. Dan beda jami punya perencanaan jeung jami untuk punya perencanaan beda. Namun Bapak ngadamel bumi ngagaduhan perencanaan. Boga kahayang karena tuh bisa ngagambar datang ke arsitek. Saya ini pengen gini, model rumah pengen gini. Tolong Pak gambar gitu. Tolong bikinin RAB. Kan orangnya jelas persiapan. Ya, coba lah menurut tengah bogaan kahayang mau nama ngabangun imam kahiji pagunta no ieu mah no ieu jelas. Kedua tahapan-tahapan jelas. Nomor katilu si pelaksanaan jelas. Waktuna jelas. Akhirna sesuai dengan rencana kelihatan indah. Coba ngabangun imam saka boga duit taplokkeun geus ngalamun deui. Nah kitu geuningannya asa kurang hade bongkar deui. Aya nu sakitu. Jika lamun dicat warna ieu hadenya dicat. Mending puleung bongkar deui. Gara-gara teu direncanakeun apa. Jeung teu nanya ka ahli. Kan urang masa soal-soal teh jika nu hafal. Abang teh akhirnya apa yang terjadi? Gambar, bentuk jadi terkuku. Waktu lila, duit jadi lebih loba. Karena banyak yang terbuang. Cina orang Jepang lebih lila kayak ngarencanakeun daripada ngerjain. Orang Indonesia mah pada perencanaan Cina. Mending jalan we, kembali itu nanti gitu. Nah, jadi kumaha ungkapan teh sukses merencanakan berarti merencanakan sukses. Sukses dalam perencanaan setengah dari kesuksesan sudah diraih. Gagal dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Samana direncanakan. Kahayang terus waktuna pada ilahata kita teh baca Quran, pada ilahata kita teh itikaf, pada ilahata kita teh bareng-bareng iftar jama'i, pada ilahata gaduhan bareng. Suci Pak. Opat kalimat ya. Kalimat Bapak Ibu sadayana santos perencanaan nya wayahna pelaksanaan kedah persiapan. Karena tadi ayat kahoyong Quran ayat sekian maka di ayat persiapan. Infak yang sekian berarti kan ayat persiapan. Atau menikah ayat kahayang langsung terbiasa. Lumayan lah ayat kena pinternya Bapak nabung 2 juta ge kenging ka infak Ramadan 12 juta. Gitu ya. Itu ada sagala ge ari teh diniatan jeung dari targetan mah kan amuran dhuwur. Tah urang teh kadang-kadang ibadah teh kitu, teu ditargetkeun, teu direncanakeun saka akhirnya ya amuran sebalamun di manage. Ada perencanaannya, ada tahapan pelaksanaan. Nah, nu tak kalah penting oge punten evaluasi. Ditile di ilmu saya namanya setelah tidur teh. Ulang kan hayang sakali hotang berarti ayeuna tanggal 1 besok tanggal 2 penting teh. Oh alhamdulillah saja aman. Ini kan kakak dalam 18 halaman 2 halaman deui wayang atau makasare. Selesaikan heula begitu. Kunyangan kakak 2 halaman 18 deui. Kalau rumah aya habis gitu kan, tapi minimal upamanya dia uangnya tinggal berarti kekurangan besok berarti saya guna sekian besok upamanya ya evaluasi gitu aduh jadi kemarin jangan-jangan kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat sampai akhirnya tanggal 25 kakaran 5 juz mungkin kan? Mungkin. Karena kalau kita tidak disibukkan dengan tujuan, kita akan disibukkan oleh hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada hubungan dengan tujuan. Makanya sing fokus karena tujuan, fokus karena target.
lamun teu fokus kana targetan maka urang bakal disibukkeun ku hal-hal anu teu aya hubungan sareng targetan. Terakhir Bapak Ibu tetap tawakal ke Allah. Nah doa ternyata Allahumma balighna Ramadan, sampaikan kami ke Ramadan. Termasuk Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni. Selamatkan aku ke Ramadan, selamatkan Ramadan bagi aku, dan jadikan selamat amal-amalku dengan diterima. Dulu udah Pak. Hiji, saya selamat ke Ramadan. Ini gambaran saya. Hiji, panjang yuswa. Dua, sehat wal afiat. Karena kan di Ramadan teh siang puasa, butuh fisik yang kuat, sehat. Pentingna rek tarawih, eta ge butuh fisik anu kuat. Meskipun boleh sholat bari dulu. Itu era mah. Halo? Boleh nggak sholat sunnah bari dulu? Boleh. Boleh? Sah teh? Sah. Hari? Sah kok mangga silakan. Meskipun bapak kuat nantu, sholat sunnah mah bapak menang dari dia dan pahalanya setengah dari nantu. Namun sholat wajib terjadi karena nantu jadi rukun wa qumu lillahi qanitin. Namun sholat wajib mah jadi rukun, nantu teh jadi rukun. Tapi namun sholat sunnah itu jadi rukun. Entah namun bapak ke sholat tarawih ada yang diuk sampai hari. Ya, itu nggak kebayang ke saya Pak. Selamatnya nama jadi panjang umur, hati-hati, nama sehat, mau kuat, jangan lomba gampang. Diberi penyakit jadi lemah, anu hirup jangan lomba gampang, jadi mau. Tetap pembukaan, tetap tawakal ke Allah, ngadu amat rasa-rasa. Ya Allah sampaikan. Yang kedua, saya membayangkan selamat saya ke Ramadan kenal boga bekal. Ya, karena hayang infak, hayang sedekah. Berarti saya gak berizki. Baiklah, duit loba gitu nah. Jadi ibu kamu ieu loba duit. Halo, Pak. Kamu ieu jeung kamu sieun loba duit. Supaya loba senang. Saya yakin Pak, lamun Bapak contoh nanti penghasilan miliaran, Bapak mere 1 juta teh uang-uang moal karasa. Ya, jadi lamun hayang mere duit teu karasa, kudu loba duit. Dalam duit tangan saeutik mah dibayar di bank ambil 2000 ge karasa geus. Gitu, karena duitnya saeutik. Ya, mantap. Manang teu minta rezeki loba. Saya jadi ingat aya ustaz anu ngobrol teh. Bae teh kuliah ge, bae teh sakola ge. Dua we rasa. Naon? Hiji soleh, kadua beungar. Pengen nurutan. Kita budakna harese sakola ngaraludu. Sok bae kan teh sakola ge. Asal hiji sing soleh bisa ibadah, kadua sing beungar. Karena di dunia mah Pak, nubuatan lebih hati. Sedangkan di akhirat, soleh, anu sukses, anu bakal selamat. Terus gitu, tetap kena naon asal soleh dari kahayang mah kan. Kahayang. Yang kedua apa? Wasallim li Ramadan, selamatkan Ramadan bagiku. Modalnya geus aya. Umur dibere, sehat dibere, duit dibere. Tapi nomor kedua, belum tentu Ramadan jadi milik dia. Loba jalan hidup tapi di Ramadan untuk puasa. Padahal sehat. Loba jalan di Ramadan kuat, sehat, tapi teu kuat tentara. Terus loba duit. Tapi di saat infak biasa-biasa tetap tarik merek korma jangan orang-orang mau ngabutuhkeun itu. Coba. Artinya bakal dibere tapi Ramadan terjadinya. Namun ya maka tilu
loba jalma anu puasa, loba jalma anu sholat. Tapi cek Rasul, kam min shaimin laisa min siyamihi illa rujuk wal ats. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Maka nomor katilu wa salam mu'minin mutaqabbal. Sing jadi salam amal-amal bari ditampi ku Allah. Kayak naon? Kurang kesalaman. Kedua, Ramadan aja dimiliki kurang loba ibadah. Nomor katilu ibadahnya diterima. Ini termasuk doa yang paling saya sukai. Komplit. Ulang panjang Yuswa sehat walafiat bari lomba rizki. Terus Ramadan bersama kita bari maksimal ibadah. Geus akhir ibadah ulang tadi. Ya, kesampurna. Maka kesampurna biasa. Baik Bapak, yes, alhamdulillah mintai bisi ismate. Makanan teh lain ditinggali. Janji makan, janji. Atur nuhun, mudah-mudahan ulang sadaya tiasa memaknai Ramadan bari sukses di Ramadan. Ini kalau balik atas. Sallallahu alaihi wa sallam. Waalaikumsalam.